Halo semuanya, jadi kali ini gue bakal ngejelasin soal dinamika, materi baru ya. Nah, apa sih itu dinamika? Nah, berbeda dengan kinematika, kan gue bantu recall lagi. Kinematika adalah bidang fisika yang mempelajari pergerakan benda tanpa memperhatikan penyebab gerakan benda tersebut. Nah, kalau dinamika adalah kebalikannya. Dinamika itu bidang fisika yang mempelajari tentang pergerakan benda dengan memperhatikan penyebabnya gitu. Nah, misalnya ada benda bergerak nih, balok dari kiri ke kanan, bergerak dengan percepatan A misalnya. Nah, kita tuh harus memperhatikan nih penyebabnya apa, gaya gitu. Di sini tuh dinamika nih fokusnya simpelnya adalah pokoknya ngebahas gaya-gaya lah pokoknya. Itu penyebab dari suatu gerakan gitu. Jadi jantung dari dinamika ini adalah 3 hukum Newton nih. Nggak perlu ribet-ribet, sebenarnya materi ini nggak ribet. Yang ribet itu soalnya ntar yang dibikin banyak variasinya. Kalau konsepnya sih nggak terlalu banyak, makanya ntar gue contohin dengan soal-soal yang gue buat sendiri yang ada di otak gue, biar bisa ngasih gambaran lah. Nah, sebelumnya kita ngebahas dulu hukum Newton. Hukum Newton ada 3. Yang pertama adalah bunyinya, jika resultan gaya sama dengan 0, di jumlah gaya-gayanya sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan V-nya konstan, dengan kecepatan konstan. Nah, maksudnya apa? Misalnya, aku kasih contoh balok lagi. Resultan gaya itu, pokoknya sigma F sama dengan 0 ini belum tentu dia nggak ada gaya. Bisa aja ada gaya, tapi resultannya pokoknya sama dengan 0. Jadi sigma ini yang sama dengan 0, sigma F-nya. Misalnya, balok ini nggak dikasih gaya apapun. Ya udah, dia inersia gitu. Diam ya, tetap diam aja selama dia nggak dikasih gaya. Gimana kasusnya kalau dikasih gaya? Dari kanan sama dari kiri. Besar gayanya 20 Newton dan 20 Newton. Nah, ini yang gue maksud dengan sigma F sama dengan 0. Sigma F-nya kan sama dengan F1 tambah F2 lah, penjumlahan gaya-gayanya. Yang satu ke kanan 20 Newton, yang satu lagi nilainya 20 Newtonnya ke kiri, makanya gue kasih tanda kurang nih. 20 Newton, makanya nilainya 0. Jadi sigma F sama dengan 0. Karena ke kanan 20 Newton dan ke kiri 20 Newton, maka bendanya tetap diam. Kalau sebelumnya dia udah bergerak, dia bergeraknya nggak ada percepatan gitu. Bergeraknya dalam kecepatan konstan aja. Nggak ada percepatan. A-nya sama dengan 0. Nah, ini berhubungan juga dengan yang hukum kedua. Hukum kedua. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik itu bagi ya, dengan masanya. Jadi gue contohin lagi pakai balok biar gampang. Misalnya gayanya 20 Newton. Oke, 20 Newton. Masanya misalnya di sini 2 kilo. Dan gak ada gaya gesek, maka percepatan bendanya ke kanan adalah sebesar 20 dibagi 2, 10.
gue ubah nih case-nya sekarang. Saya jadi 40 Newton. Berapa? Makin besar kan percepatannya, berbanding lurus dengan resultan gayanya. Jadi percepatan di sini adalah 40 dibagi 2 adalah 20. Ini 22 apa 20 gue nyontain tadi, pokoknya gitulah. Sigma F sama dengan sigma F A sama dengan sigma F bagi M gitu. Intinya makin besar gayanya, maka makin besar percepatannya. Nah, kalau bendanya makin gede, kan makin susah nih dipindahin kan. Misalnya nih jadinya 100 kilo. Makin berat dong dipindahin dengan dorongan yang sama 40 Newton juga, makanya bendanya bergerak jadi lambat. Jadinya adalah 40 bagi 100, 0,4 meter per second. Gue ingetin lagi bahwa percepatan adalah perubahan kecepatan per waktunya. Gitu. Terus hukum ketiga adalah hukum aksi reaksi. Misalnya lo ngasih gaya aksi, maka bakal ada gaya reaksi yang arahnya berlawanan dan besarnya sama. Misalnya gue ngedorong dinding nih, gue kasih 100 Newton. Nah, dindingnya juga ngasih gaya balik nih sebenarnya ke gue sebesar 100 Newton gitu, arahnya berlawanan. Gue ngasih ke dinding ke kanan, dindingnya ngasih gaya ke gue ke kiri. Itu sih basic hukum Newton. Di video selanjutnya gue kasih soal-soal yang gue made up sendiri untuk memahami konsepnya.